Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Kita menyapa Bapak Bupati, Pak Sanjaya. Pak Sanjaya ini Ya. kita apa ya, catatan terkait dengan Tabanan ini ya. Dulu ya Pak ya. Ah, dulu. Ya. Kadangkala ada keluhan. Ya. Ini jalan kok. Diukir. Diukir. Ya, diukir. Kalau dari Denpasar nih anekdotnya kita tidur. Betul. Dia olok-olok. Olok-olokan. Tapi sekarang kita lihat fakta, kita cek juga tidak ada. Nah, Ya. bagaimana potretnya Pak? Ya. Ya, terkait dengan infrastruktur jalan ini. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau cerita infrastruktur di Tabanan betul-betul menarik sekali. Karena saya akui dulu, di mana-mana kalau ceritanya Tabanan, kalau kita lagi rapat di provinsi atau kabupaten lain, jalan di Tabanan itu selalu jadi olok-olokan. Wajarlah waktu itu, tidak masalah. Tapi kan sekarang justru terbalik, karena kita di Tabanan dengan demikian, karena sering diolok-olok, muncul adrenalin, jengah. Nah, jadi masyarakat Tabanan ini muncul rasa jengah. Apapun bisa kita lakukan asal kompak bersatu. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat, ayo jengah bersatu. Bagaimana caranya menanggulangi sektor infrastruktur di Tabanan? Begitu rusaknya, hampir 75% rusak. Dan Tabanan memiliki jalan terpanjang di Bali, ini ada di Tabanan. Kurang lebih 850 kilo. Jadi, dan kenapa? Karena di Tabanan ini ada 10 kecamatan, ada 133 desa. Semuanya connecting, nggak ada buntu. Kalau di wilayah lain kan kadang-kadang jalan set buntu balik lagi. Kalau Tabanan connecting. Dari Baturiti sampai ke Selbar, Pupuan, sampai di Kediri, semua connecting desa-desanya. Jadi panjang sekali jalannya. Itu rusak berat kemarin, Astungkare. Berkat stick kita sama tim anggaran, jajaran bagaimana mempolakan. Buat skema, mana yang melalui bantuan pusat, mana yang provinsi, mana yang BKK, dan yang mana partisipatif. Sidaum namanya partisipatif. Nah, jadi ada jalan usaha tani, ada jalan desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada jalan provinsi. Kita listing dulu. Oh, ini provinsi, ini bagiannya. Ini kabupaten, ini bagiannya. Ini desa, ini bagiannya. Kita listing dulu. Udah ketemu skemanya. Kita lakukan konsisten. Ketika kemarin baru dilantik, kita gaspol urusannya infrastruktur. Habis COVID, infrastruktur, apapun itu. Infrastruktur. Nah, sekarang Astungkare menginjak di tahun ketiga, awalnya rusak, banyak sekali rusak jalan di Tabanan. Di tahun ketiga ini sudah 96% jalan baik. Tinggal lagi 4%. Banyak kawan-kawan kita kemarin dari luar Tabanan, dari tamu-tamu dari Jawa, pelosok-pelosok Tabanan. Sangat kagum, panoramanya indah, alamnya indah, subur, jalannya mulus-mulus. Sampai terkagum-kagum. Wah, Tabanan ini tidak ada sekarang jalan di mana-mana, termasuk ke tempat-tempat pura, tidak ada jalan-jalan yang tidak baik. Lagi 4%. Dulu kan ini ucapan terima kasih dari petani-petani kita dan peternak kita di daerah Penebel, di daerah Selemade, menyampaikan kepada saya. Terima kasih Pak Bupati, kenapa? Dulu kalau saya pagi-pagi jam 4, jam 3 dini hari bawa telur ke Denpasar, jualan ke Badung, bawa 1000 telur 500 rusak pecah, jalannya rusak. Sekarang, waduh Pak, terima kasih semua tidak ada jalan satu pun sekarang tidak ada telur yang pecah. Terima kasih, itu salah satu ungkapan masyarakat. Belum lagi sektor ekonomi, dagang manggis, dagang durian, dagang salak, dagang semua sudah, karena kita kan daerah desa. Tabanan ini hampir 75% adalah pedesaan. Jadi aspirasi masyarakat desa sudah kita penuhi, khususnya di bidang infrastruktur. Dan spirit gotong royong masyarakat Tabanan ini luar biasa. Kita hanya menyiapkan pasir, batu, kerikil, dan lain-lain. Masyarakat semangat juangnya untuk membangun infrastruktur luar biasa. Ini yang kita kagumi. Daya juang masyarakat Tabanan membangun infrastruktur. Jadi ada inisiatif sendiri dari masyarakat. Inisiatif, bukan hanya kita di kabupaten. Itu namanya program Sidaum, partisipatif dari masyarakat. Kita nyiapin material, masyarakat yang membangunkan. Jadi 50-50 kalau kita lihat dari real cost-nya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu merasa memiliki itu ada. Jadi kualitasnya bagus.
jalan-jalan ekonomi di Tabanan kualitasnya bagus. Jadi karena masyarakatnya mereka gotong merasa royong, ya? bikin sendiri. Ya. Siang malam mereka bikin sendiri. Saya kagum melihat semangat masyarakat. Jadi dirawat dan dijaga. Yeah. Nah, dengan ini saya menilai, waduh, kalau begini masyarakat kami tidak pragmatis. Tidak pragmatis, tidak program dari Betul. kabupaten saja ke bawah, tapi dari bawah button up ke atas. Ini yang keren. Yeah. Yang saya appreciate ini program partisipatif di Tabanan. Luar biasa masyarakat. Jadi biar sense belonging, rasa memilikinya menjadi tinggi. Jadi memang partisipasi masyarakat, masyarakat terlibat membangun. Ya, betul. Bukan hanya tugas Ya. pemerintah. Jadi Ya, tentunya ke depan ini akan dirawat kan gitu kan ya Pak Bupati betul. ya. Rasa memiliki ada. Berarti ada penghematan juga nih Pak Bupati. Sangat. Berarti ini bisa dialihkan ke yang lain. Iya, Nah, betul. wah. Betul. Sekali melompat 2-3 pulau terlampaui. Ya, betul sekali. Ini penghematan. Jadi membangun ini perlu juga efektif, efisien, tepat guna dan tepat waktu. Tepat waktu. Wah, luar biasa. Jadi kalau sudah hampir 95-96%, 4% tutup mata lah tahun depan. Ya, Selesai dah udah. 2024 sudah selesai. Sudah terprogramkan. Oh, Tinggal oke. mengeksekusi. Baik, baik. Oh, jadi ini memang nanti masyarakat silakan datang ke Tabanan. Ya. Sampai ke desa-desa ya Pak Bupati ya. Betul. Mau Sampai sembahyang. melihat panorama. Nah, Buah-buahan, sayur mayur, pangannya lah. lihat. pangannya ya. Ya, jadi produk pertanian Ya. ini luar biasa di Tabanan dan tidak usah khawatir mobil masuk, mobil Ya. apalagi bisa nyampe ke sana Betul. langsung dibawa. Betul. Bisa bertemu langsung dengan petani dan segala macam gitu. Baik, jadi program SIDE AUM ini memang salah satunya Program unggulan juga program unggulan untuk di bidang infrastruktur. infrastruktur ya. Iya. Terutama yang paling utama adalah infrastruktur terkait dengan jalan Pak Bupati. Jalan sektor ekonomi. Sektor Masyarakat. ekonomi. Oh, biasa. Nah, Bupati kalau melihat infrastruktur ini selain jalan apalagi kira-kira yang ke depan yang perlu juga akan Ya. dikembangkan. Kita kan salah satu penyangga daripada ibu kota Bali di Tabanan ini, penyangga. Jadi kita bagian daripada Sarbagita. Jadi ibu kotanya Bali ini kan Sarbagita. Sar Denpasar, Batu-Batu, Gianyar dan Tabanan. Ini metronya. Ya. Jadi ketika kami menyangga ibu kota, salah satu bagaimana mengajak masyarakat untuk juga melaksanakan program yang betul-betul bisa berasas manfaat buat masyarakat. Salah satu sektor ekonomi. Jadi hasil produksi pertanian bagaimana kita bisa memanfaatkan bukan hanya menjual sektor produk di hulu, tapi hilirnya juga. Contoh, kita lagi kerjasama dengan beberapa BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di beberapa di Kecamatan Tabanan. Salah satu umpamanya durian. Durian ini kalau kita jual satu buah durian, kita juga ingin menjual turunannya. Bagaimana ada keripik durian, ada apanya bisa diolah. Ini bahan olahannya. Sama juga buah-buahan yang lain. Manggis itu diolah, kulitnya keluar jadi ekstrak dan lain. Kita udah banyak punya sentra-sentra sektor ekonomi UMKM. Kuat sekali. Nah, dari mana kita tahu? Ketika saya berkunjung ke desa, saya lihat beberapa sentra sektor ekonominya kuat sekali. Nah, saya tanya, kemana dijual? Oh banyak Pak, saya sudah kan Denpasar, Badung, sektor pariwisata kan dekat. Kita juga bawa ke beberapa hotel, ke sektor-sektor perdagangan, ekonomi yang lain. Jadi mobilenya udah bagus, jalannya bagus, mobilenya dari satu tempat ke tempat jadi bagus. Saya lihat salah satu adalah tugas pemerintah bagaimana mendorong masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya, kesejahteraannya. Kami melihat kabupaten ini bukan hanya pemerintah yang harus serta-merta harus menggenjot sektor pariwisata, bukan. Atau sektor PAD, bukan. Tapi bagaimana menggenjot kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mandiri, yang kuat di bidang sektor ekonomi. Biar rakyatnya yang happy, masyarakatnya yang betul-betul memiliki daya juang dan sektor ekonomi. Pemerintah memberikan regulasi, aturan, mempermudah maupun memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan sektor ekonomi. Jadi bukan hanya sektor pertanian, kita juga meningkatkan sektor pariwisata. Tabanan kan punya unggulan-unggulan pariwisata yang sudah mendunia. Salah satu Ulun Danu, Kebun Raya, ada The Bloom. The Bloom ini adalah taman bunga yang terbesar ada di Bali. Ada di Bedugul. Ada Jatiluwe.
sudah menjadi heritage warisan budaya dunia. Ada tanah lot, ikonik. Jadi kami juga punya sektor-sektor pariwisata. Nah, sektor pertanian kita sampaikan kepada masyarakat. Tetap bergerak di sektor pertanian, tapi bonusnya adalah pariwisata. Contohnya saya sering sampaikan di daerah Pupuan umpamanya. Bagaimana mengajak tamu-tamu yang datang ke situ metik buah kopi, ajak langsung barista minum kopi. Itu yang dibayar, bonusnya pariwisata. Kita tetap bertani kopi, belum lagi sayur mayur, belum lagi sawah yang lainnya. Jadi sektor pertanian menjadi unggulan, pariwisata adalah bonusnya. Jadi apa? Argo wisata. Iya. Pengembangan di sana. Jadi Betul. pariwisata maju, Ya. meningkat ekonominya, tidak merusak pertaniannya. Betul. Itu yang paling penting. Tabanan tetap hijau royo-royo kan gitu Pak Bupati. Betul. Luar biasa. Ya. Ya ini kita ya tidak bisa menutup mata. Faktanya memang kita melihat begitu Pak Bupati. Kita juga memberikan apresiasi lah luar biasa. Pak Bupati, kita nanti akan lanjutkan lagi. Kita mungkin, tadi kita sedikit terkait dengan masalah stunting. Ya. Kan ada penghargaan, kemudian ada upaya-upaya nyata apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk membantu menurunkan angka prevalensi stunting, yang juga tentunya ditargetkan oleh nasional ya Pak Bupati ya, gitu kan. Baik, kita minum lagi Pak Bupati. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan menyapa ngobrol dengan Bapak Bupati setelah yang satu.